Hai semua, kembali ke Black Stories. 5 remaja mendapat undangan VIP ke sebuah wahana hiburan. Ternyata ada yang menjebak mereka agar berkumpul di sana bersama seorang penjaga wanita yang merupakan bekas teman lama mereka. Tujuan mereka berenam dikumpulkan agar dengan mudah membalas dendam oleh seorang psikopat yang menggunakan topeng. Nah, apa yang akan dilakukannya? Langsung kita cari tahu di alur cerita Halloween Part 2024 selengkapnya. Pada suatu malam, sedang diadakan pesta Halloween di rumah salah seorang remaja. Fiona datang ke pesta bersama temannya Petra. Ia pun disambut baik dengan teman-temannya. Beberapa saat kemudian, pesta pun selesai dan para remaja pun sudah mulai pulang. Setahun kemudian, ada seorang wanita yang berada di sebuah ruangan yang menyeramkan. Wanita itu berlari dan bertemu dengan kekasihnya. Tepat saat itu, ada zombie lainnya yang datang dari belakang dan gadis itu memukul zombie tersebut. Ternyata pasangan itu sedang berada di tempat permainan rumah hantu. Pria yang dipukul tadi bernama Frederick. Ia pergi ke ruang ganti dan menemui Fiona. Fiona kemudian membantu mengobati hidung Frederick yang berdarah. Tepat saat itu, manajer taman bermain yaitu Daniela datang. Daniela meminta agar Frederick menjaga jarak dari pengunjung agar tidak terjadi hal seperti ini. Sore itu, Fiona mendapat tugas di shift malam di taman hiburan Leisburg. Sementara karyawan yang lain termasuk Frederick pulang. Saat Fiona kesulitan menutup lokernya, petugas keamanan yang bernama Krister datang dan ingin membantu. Namun Fiona tidak ingin dibantu dan menolaknya dengan nada tinggi. Saat Krister ingin pergi, Fiona pun meminta maaf. Malam itu, beberapa remaja datang ke taman hiburan Halloween Leisburg. Mereka adalah Dante, William, Tora, Seb, dan Jenny. Fiona terkejut melihat mereka. Fiona dan mereka berlima dulunya bersahabat. Namun sejak kejadian setahun yang lalu, mereka tidak pernah saling berhubungan lagi. Jenny kemudian memeluk Fiona. Namun Fiona nampak tidak begitu senang. Fiona menjelaskan kalau ia bekerja di sini. Jenny menunjukkan undangan di ponselnya. Jenny bilang mereka mendapat undangan VIP ke Leisburg. Fiona melihat undangan tersebut lalu menyambut mereka. Sebelum masuk, Fiona meminta mereka berlima untuk memasukkan ponsel ke sebuah tas. Fiona bilang mereka tidak boleh membawa ponsel ke taman hiburan. Mereka semua keberatan. Namun Fiona bilang mereka tidak akan diizinkan masuk sebelum memberikan ponsel mereka. Dante pun langsung memasukkan ponselnya ke tas itu. Yang lainnya juga memasukkan ponsel mereka ke tas dan masuk ke taman hiburan dengan perasaan kesal. Saat Fiona menutup gerbang taman hiburan, gerbangnya tiba-tiba terkunci. Mereka semua pun bersenang-senang dan memainkan wahana yang ada di sana. Seb saat itu sedang bermain wahana menembak, namun ia gagal terus. Seb diam-diam mengambil hadiah bonekanya dari sana. Saat yang lainnya sedang asik bermain, ada seseorang yang memperhatikan mereka. Dante kemudian menemui Fiona. Mereka pun mengobrol. Mereka juga membahas tentang kejadian yang menimpa teman mereka Petra. Tiba-tiba, listrik di taman hiburan itu padam. Awalnya William dan yang lainnya menuduh Fiona sengaja mematikan listriknya. Namun Fiona bilang bukan dia yang melakukannya. Mereka mulai panik. Saat itu, Seb melihat wahana rumah hantu yang lampunya masih menyala. Mereka pun pergi ke wahana itu. Saat sedang menelusuri rumah hantu itu, Seb tertinggal. Ia pun menelusuri tempat itu sendirian. Seb tanpa sengaja memergoki William dan Tora yang sedang bermesraan. William dan Tora kemudian pergi ke ruangan yang lain. Saat Seb sedang sendiri, pintu lemari di belakangnya tiba-tiba terbuka. Ia memeriksa lemari itu dan menemukan boneka yang menyeramkan. Seb terkejut. Ia memperhatikan lagi boneka itu. Karena merasa tidak ada yang aneh, ia pun berjalan lagi. Di sisi lain, saat Dante dan yang lainnya sedang berjalan, William dan Cora datang dan mengejutkan mereka. Tepat saat itu, listrik di sana padam.
Jenny kesal dan meminta agar Fiona segera menyalakan listriknya. Saat itu, Fiona tidak melihat Seb. Ia pun kembali untuk mencarinya. Setelah beberapa saat mencari, Fiona menemukan boneka Seb di lantai. Seb pun tiba-tiba muncul. Seb bilang ada kru rumah hantu yang mengejarnya sambil memakai topeng dan membawa kapak. Fiona mulai khawatir. Ia menghubungi petugas dan menanyakan siapa yang bekerja di shift malam. Namun masih tidak ada jawaban. Di sisi lain, Dante dan yang lainnya telah keluar dari rumah hantu. William terus saja berkata buruk tentang Fiona. Dante kesal dan memintanya untuk berhenti. Mereka kembali membahas tentang Petra. William bilang, sebelumnya Fiona mengacaukan pesta mereka dengan membawa Petra, dan sekarang Fiona bekerja di sini dan mengacaukan kesenangan mereka. Cora melihat ke arah wahana roller coaster yang lampunya menyala. Ia pun mengajak teman-temannya untuk menaiki wahana itu. Di sisi lain, Fiona mengirim pesan suara pada Daniela dan meminta Daniela segera menghubunginya. Fiona melihat Jenny dan yang lainnya sedang menuju ke wahana roller coaster. Ia pun segera menyusul mereka. Sesampainya di roller coaster, kelima remaja itu segera menaikinya. Fiona kemudian datang dan bilang petugas roller coasternya tidak ada. Namun mereka meminta Fiona saja yang menjalankan roller coasternya. Dante meminta Fiona untuk duduk di sebelahnya karena ia merasa takut. Akhirnya Fiona pun menjalankan roller coasternya. Ia meletakkan tas berisi ponsel mereka serta handy talkie-nya di meja dan ikut menaiki roller coaster bersama mereka. Saat roller coaster berjalan, Daniela menelpon Fiona. Fiona menjelaskan dia sedang menemani para pemenang tiket dengan menaiki roller coaster. Namun Daniela mengaku dia tidak pernah mengirim email kepada pemenang. Ini sebuah kesalahan. Daniela meminta agar Fiona pulang dan menutup taman hiburan. Setelah panggilan berakhir, mereka sudah berada di atas jalur. Sedangkan di bawah, ada seseorang bertopeng memegang kapak. Mereka semua berteriak melihat kapak yang menancap di tubuh Seb. Beberapa saat kemudian, roller coasternya berhenti. Mereka yang ketakutan pun langsung keluar dari roller coaster. Dante memeriksa nadi Seb, dan ternyata Seb telah tewas. Dante meminta teman-temannya segera menghubungi polisi. Fiona melihat ke arah meja dan tidak menemukan ponsel dan handy talkie-nya di sana. Tiba-tiba lampu padam. Mereka mulai ketakutan dan ingin segera keluar dari taman itu. Fiona kemudian mengarahkan mereka untuk menuju ke pintu keluar staf yang ada di belakang kantor. Fiona juga menghubungi SOS 112 lalu menjelaskan kalau mereka ada di Iceberg dan salah seorang teman mereka tewas dibunuh dengan kapak. Keempat remaja itu pun segera berlari. Pembunuh itu kemudian mengejar mereka. Sementara Fiona bangun dan tidak bisa berbuat apa-apa. Fiona kembali mengingat masa lalunya di mana ia datang bersama Petra ke acara Halloween yang diadakan oleh Jenny. Mereka semua bersenang-senang, sementara Petra hanya berdiri diam saja. Kembali ke masa sekarang, keempat remaja itu sedang menuju ke pintu keluar staf. Namun Jenny bilang yang punya kunci hanya Fiona saja. Cora bilang ia tadi melihat gerbang yang tidak terlalu tinggi. Mereka bisa ke sana dan melompat keluar dari gerbang itu. Saat yang lain akan pergi, Dante kembali untuk mencari Fiona, sementara Cora, William, dan Jenny pergi ke gerbang itu. Di sisi lain, dua orang polisi yaitu Rolf dan Marcella mendapatkan pesan kalau ada yang terbunuh di Iceberg. Rolf bilang itu mungkin saja lelucon Halloween. Namun Rolf tetap diminta untuk memeriksa tempat itu. Rolf pun kemudian pergi memeriksa Iceberg. Kembali ke Iceberg. Saat Dante sedang mencari Fiona sambil memanggil namanya, Fiona menarik dan membungkam mulut Dante. Fiona kemudian mengajaknya pergi. Dante bilang mereka harus pergi menemui Cora dan yang lain, karena Cora tahu caranya keluar dari sini. Namun Fiona mengajak Dante menuju gerbang di arah selatan. Saat sedang berjalan, Dante bertanya apa yang terjadi di sini. Dante merasa aneh karena mereka seakan dikumpulkan di tempat ini pada malam ini. Fiona bilang ia tidak tahu. Ia hanya mendapatkan tugas bekerja di shift malam di sini. Sesampainya di gerbang selatan, Fiona tidak bisa mengakses gerbang dengan kartunya. Dante kemudian memeriksa CCTV dan melihat ada mobil polisi yang datang melalui gerbang utara. Mereka pun segera pergi ke sana. Di sisi lain, Cora dan yang lainnya sedang berjalan menuju gerbang. Sementara polisi sedang memeriksa sekitar gerbang utara Iceberg. Saat Dante dan Fiona ingin menghampiri polisi itu, mereka melihat pembunuh tersebut. Mereka pun segera bersembunyi.
Fiona bilang mereka harus mencari jalan lain. Dante pun langsung pergi ke arah eskalator. Saat mendekati eskalator, sensornya aktif dan membuat eskalatornya berjalan. Fiona melihat ke belakang dan pembunuh itu sudah tidak ada di sana lagi. Mereka pun bergegas naik eskalator. Pembunuh itu kemudian membalikkan arah eskalator menjadi turun, lalu pembunuh itu naik melalui eskalator yang satunya. Dante dan Fiona berlari terus, lalu segera pergi dari sana. Mereka kemudian bersembunyi di wahana komedi putar. Beberapa saat setelah itu, lampu di wahana itu menyala. Fiona mengajak Dante untuk naik ke bagian atas komedi putar dan bersembunyi di sana. Dante melihat ke arah bawah dan pembunuh itu ada di sana. Pembunuh itu pun naik ke bagian atas komedi putar. Saat memeriksa di sana, pembunuh mendengar suara teriakan Cora. Saat itu, Cora berteriak karena tangannya tersangkut oleh kawat duri yang ada di gerbang tersebut. Sementara Fiona dan Dante berhasil selamat karena pembunuh itu telah pergi dari sana. Di sisi lain, polisi yang memeriksa gerbang utara pun pergi karena merasa tidak ada yang aneh di sana. Sementara Cora dibantu oleh William sedang menaiki gerbang. Tepat saat itu, Jenny melihat pembunuh itu datang. Jenny mengajak Cora dan William untuk pergi. Namun saat Cora ingin turun, Cora tersangkut kawat duri. Jenny kemudian menarik dan mengajak William pergi. Jenny dan William pun terpaksa meninggalkan Cora. Cora pun segera berlari dari situ. Di sisi lain, Fiona dan Dante pergi ke ruang kontrol wahana biang lala dan menyalakan wahana itu untuk menarik perhatian polisi. Tepat saat itu, polisi melihat wahana tersebut yang menyala. Sementara saat Jenny dan William sedang berjalan menuju biang lala, Fiona dan Dante bertemu dengan mereka. Fiona bertanya keberadaan Cora, namun Jenny bilang kalau Cora telah tewas. Mereka pun berlari dan masuk ke dalam wahana biang lala. Pembunuh mencoba mengejar, namun wahana itu berputar dan naik ke atas, sehingga pembunuh tidak berhasil mengejar mereka. Fiona kemudian melihat polisi tadi yang kembali ke Iceberg. Mereka lega karena akhirnya polisi itu kembali. Di sisi lain, Cora berhasil selamat. Cora melihat wahana biang lala yang berputar. Ia pun segera menuju ke sana. Sementara di wahana itu, biang lala berjalan turun. Mereka melihat Cora dan memintanya untuk segera masuk ke wahana ini. Cora pun segera berjalan ke wahana itu. Cora lemas dan biang lalanya kembali naik. William menyalahkan Jenny yang menariknya tadi, sehingga ia tidak bisa menyelamatkan Cora. Jenny bilang ia tidak punya pilihan lain. Dante kemudian menghentikan perdebatan mereka. Jenny benar-benar bingung siapa pembunuh itu dan apa alasan ia melakukan ini semua. Fiona sepertinya mengerti suatu hal. Pembunuh itu menggunakan topeng yang dipakai Petra setahun yang lalu dan mungkin tujuannya adalah untuk membalas dendam. Fiona juga bilang ia tidak begitu mengenal keluarga Petra. Jenny menuduh Fiona bekerja sama dengan pembunuh itu. Namun Fiona bilang dia juga sengaja ditugaskan di sini pada shift malam, sama seperti mereka yang diarahkan ke sini. Saat itu, mereka melihat mobil polisi yang kembali datang. Namun ada seseorang yang berada di dalam taman hiburan yang menemui polisi itu. Setelah berbicara, polisi itu pergi. Mereka pun putus asa. Fiona bilang mereka tidak boleh tinggal diam dan harus melawan. Fiona kemudian membawa yang lainnya ke ruang perkakas. Mereka pun mengambil alat-alat yang bisa mereka gunakan untuk melawan pembunuh itu. Setelah itu, Fiona mengajak yang lainnya untuk pergi ke ruang CCTV. Sesampainya di sana, Fiona mencoba menelpon, tapi kabel teleponnya telah diputus. Mereka juga melihat CCTV dan tidak menemukan pembunuh itu di area manapun. Di dalam ruang CCTV, mereka kembali berdebat tentang Petra. Fiona bilang kalau merekalah penyebab insiden itu terjadi. Fiona juga menjelaskan kalau mereka mempermainkannya di pesta itu dan merekamnya. Namun William bilang itu merupakan kecelakaan karena Petra terlalu banyak mengkonsumsi LSD, hingga akhirnya ia tersesat di hutan dan tewas di sana. Fiona bertanya siapa yang memberikan LSD pada Petra, namun tidak ada yang mengaku. Fiona bilang pasti salah seorang di antara mereka yang memberikannya. Lalu Jenny bilang Fiona kemungkinan juga bersalah karena saat itu berada di sana juga. Saat itu, mereka mendengar sesuatu.
Mereka bersiap dengan senjata mereka dan mencari asal suara itu. Mereka kemudian masuk ke sebuah ruangan dan menemukan Krister yang terikat. Fiona pun segera melepas ikatan di mulutnya. Krister bilang ada seseorang yang mengikatnya di sini. Namun ia tidak tahu siapa karena orang tersebut menggunakan topeng. Krister meminta mereka melepaskan ikatannya. Saat Fiona ingin melepaskan ikatannya, Jenny menghentikannya. Fiona kemudian bertanya apakah Krister memang ditugaskan malam ini. William mengancamnya dan memintanya menjawab kenapa ia di sini. Krister bilang saat akan bertukar shift, ada seseorang yang memukulnya dan mengikatnya di sini. Tapi untuk saat ini, mereka tidak bisa mempercayai siapapun, sehingga mereka tidak membuka ikatan Krister dan tetap membiarkan dia terkurung di ruangan itu. Kemudian Fiona mencari sebuah kunci. Fiona menjelaskan, ada terowongan di bawah wahana air Colorado yang menuju ke kantor pusat Lysburg. Mereka bisa menggunakan kunci tersebut untuk keluar. Krister bilang, pasti terowongan itu berisi air. Mereka harus memompa air untuk bisa melewatinya. Fiona kemudian mengambil handy-talkie dan memberikan kepada yang lainnya sambil menjelaskan kalau di musim dingin, terowongan akan berisi air dari wahana Colorado. Dan mereka harus memompa air sebelum bisa menyeberangi terowongan. Dan sekarang, mereka harus ke basement terlebih dahulu untuk menyalakan pompa airnya. Jenny kemudian meminta kunci dan akan pergi bersama Dante ke basement. Sementara Fiona dan William akan mengawasi mereka melalui CCTV. Saat Dante dan Jenny sedang menuju ke basement, Dante menjelaskan sebenarnya dia dan William lah yang memasukkan LCD ke dalam minuman Petra. Namun Dante diam saja karena mengira itu hanya lelucon biasa. Dante merasa bersalah bukan hanya karena kematian Petra, melainkan juga karena kejadian yang menimpa mereka sekarang. Jenny memeluk Dante dan menenangkannya. Jenny bilang mereka harus segera keluar dari sini. Kembali ke ruang CCTV. Saat itu, William ingin membuka komputer yang ada di ruangan itu. Fiona bilang hanya penjaga saja yang mengetahui kode aksesnya. William pun pergi menemui Krister untuk menanyakan sandinya. Sementara Fiona mencari di laci jikalau penjaga menuliskan sandinya. Saat sedang memeriksa laci Krister, Fiona menemukan sebuah foto. Foto itu adalah Krister bersama putra dan putrinya. Dan ternyata, foto putrinya itu adalah foto Petra ketika masih kecil. Fiona terkejut. Ia pun ingin menghentikan William yang ingin membuka pintu tempat Krister terkurung. William bangun dan mengambil alat pemukulnya. Namun Krister membawa sebuah kapak. William pun ketakutan dan mundur. Saat William berjalan mundur dan keluar dari ruangan itu, Krister langsung menutup pintunya. Krister kemudian mengejar Fiona. Fiona pun berlari lalu masuk ke ruang CCTV dan menahan pintunya. Krister mencoba mendobrak pintu ruangan itu. Setelah tidak mendengar suara Krister lagi, Fiona langsung melihat CCTV. Ia melihat Krister yang berjalan pergi. Fiona langsung menghubungi Dante. Dante bilang kalau dia sudah akan sampai di basement. Fiona kemudian menjelaskan tentang Krister yang merupakan ayah Petra, serta Krister yang berhasil melarikan diri. Fiona khawatir kalau Krister menuju ke basement. Fiona meminta William untuk masuk ke pintu di sekitar situ dan bersembunyi di sana sementara waktu. Di sisi lain, William sedang mencari ruangan untuk ia bersembunyi. Kembali ke Dante dan Jenny. Mereka akhirnya tiba di basement. Namun saat Jenny memutar panelnya, tidak terjadi apapun. Dante bilang itu mungkin karena listrik padam. Sementara itu, Fiona masih terus memperhatikan CCTV dan mencari keberadaan Krister. Saat itu, tampilan layar CCTV berubah menjadi video saat Jenny dan yang lainnya mempermainkan Petra. Fiona mencoba mematikan video itu, tapi tidak bisa. Di layar yang lain, tampil channel CCTV yang menampilkan dirinya di ruangan itu. Sepertinya Krister memiliki akses ke CCTV yang ada di tempat itu. Fiona juga melihat William sedang berada di sebuah ruangan. Saat William meminta panduan arah jalan, channel CCTV di ruangan William padam. Fiona kemudian segera pergi ke ruang tempat William berada. Saat Fiona pergi, CCTV kembali tampil dan terlihat kalau Krister juga berada di ruangan yang sama dengan William. Kembali ke William. William sedang berjaga-jaga sambil mencari jalan keluar. Di sisi lain, Fiona sedang menuju ke ruangan tempat William berada. Sementara Krister berhasil menjatuhkan William, lalu melukai kakinya dengan kapak. William pun berhasil bangun. Ia meminta maaf akan kejadian yang menimpa Petra. Tepat saat itu, Fiona datang. Fiona segera berlari dari situ, diikuti dengan Krister mengejarnya.
Fiona berhasil bersembunyi. Krister pun mencarinya. Karena tidak menemukan Fiona di sana, Krister pergi mencarinya di tempat lain. Fiona segera pergi dari tempat itu dan keluar ke area luar taman. Fiona juga berusaha agar tidak terlihat CCTV. Saat sedang bersembunyi, Jenny mengontak Fiona. Jenny bilang kalau pompa airnya tidak menyala. Fiona meminta mereka bertemu di suatu tempat. Saat itu Jenny bertanya di mana William. Fiona hanya diam saja. Dante kemudian bertanya di mana William. Fiona akhirnya bilang kalau dia terlambat menyelamatkannya. Dante terlihat sangat kesal. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga pun bertemu. Fiona menjelaskan kalau ruang panel listrik ada di atas. Hanya saja terdapat banyak CCTV di sana, sehingga Krister akan gampang dapat menemukan mereka. Dante kemudian mencium Jenny dan memintanya agar pergi ke terowongan dan nanti tidak menunggunya. Dante pun segera menuju ke tempat daya listrik. Sementara itu, Fiona dan Jenny sedang menuju ke terowongan. Sesampainya di sekitar terowongan, Fiona dan Jenny menunggu hingga pompa menyala. Di sisi lain, Dante telah tiba di ruang panel. Ia bingung karena banyak sekring listrik. Ia pun akhirnya menyalakan semua sekring listriknya. Listrik pun menyala, termasuk semua lampu di taman itu, serta pompa airnya. Saat Fiona ingin mengajak Jenny pergi, Jenny ingin menunggu Dante. Di sisi lain, Dante sedang berlari menuju terowongan. Setelah beberapa saat berlari, Dante pun tiba di sekitar terowongan. Ia meminta Fiona dan Jenny segera berlari. Mereka pun sama-sama masuk ke dalam terowongan. Saat sedang berlari, kaki Dante tersangkut di tali. Krister ternyata berada di atas terowongan dan sengaja menjebak Dante. Krister kemudian menarik Dante dengan menggunakan sebuah mesin. Dante meminta Fiona untuk mematikan listriknya agar mesin yang menariknya berhenti. Fiona pun segera mencongkel kontak panelnya lalu mematikan listriknya. Namun tepat saat itu, Krister sudah berada di hadapan Dante. Dante meminta Fiona dan Jenny segera pergi. Fiona dan Jenny pun segera pergi dari situ. Krister mengejar mereka. Fiona kemudian membuka pintu menuju ke atas yang mengarah ke kantor pusat. Jenny memberikan kunci kepada Fiona dan memintanya untuk segera pergi. Fiona pun berhasil keluar dan segera masuk ke kantor pusat dan ingin menelpon SOS 112. Saat itu ada sebuah pesan suara di telepon tersebut. Fiona membuka pesan suara dan terdengar suara rekaman Petra yang menelpon ayahnya dan meminta tolong. Petra bilang Fiona membawanya ke pesta, lalu teman-temannya mengejarnya. Dan Petra sangat ketakutan, serta ia tidak tahu ia berada di mana sekarang. Kita kembali ke setahun yang lalu. Saat itu, William dan yang lainnya mengejar Petra. Petra yang ketakutan pun berlari ke arah hutan. Sebenarnya pada saat itu, Fiona tidak tahu perbuatan yang dilakukan teman-temannya. Saat ingin mencari Petra, Dante memintanya masuk dan melanjutkan pesta mereka. Kembali ke masa sekarang, Krister mengontak Fiona melalui handy-talkie. Krister bilang kalau Jenny berada di jalur roller coaster. Krister bertanya apakah Fiona akan meninggalkan Jenny seperti Fiona meninggalkan Petra. Fiona kemudian menghubungi SOS 112 dan menjelaskan kejadian yang terjadi di iceberg dan ini bukan lelucon. Fiona kemudian menggantung teleponnya lalu pergi mencari Fiona sambil membawa handy-talkie-nya. Di sisi lain, Rolf mendapatkan telepon dari pusat kalau di iceberg telah terjadi pembunuhan. Dan kali ini, telepon itu berasal dari kantor pusat iceberg. Kembali ke iceberg, Fiona sedang menuju ke wahana roller coaster. Saat itu, Krister juga sedang menyalakan roller coaster dan mematahkan kuncinya agar roller coaster tidak bisa dihentikan. Sementara itu, Jenny sedang berada di tengah rel roller coaster dengan kondisi terikat. Fiona datang lalu menemui Krister. Fiona meminta maaf atas kematian Petra. Fiona bilang ia yang bersalah karena meninggalkan Petra di kabin. Fiona kemudian mengambil pisau lipat lalu menyayat kedua pergelangan tangannya. Fiona pun kemudian merasa tidak berdaya lagi lalu terkapar. Fiona meminta agar Krister melepaskan Jenny. Namun sepertinya Krister tidak berniat melepaskan Jenny. Krister mengambil pisau yang digunakan Fiona tadi, lalu menusuk Fiona. Namun ternyata pisau itu palsu. Setelah berhasil membuat Krister pingsan, Fiona bergegas untuk menyelamatkan Jenny. Sesampainya di rel, Fiona segera melepaskan tali yang mengikat Jenny.
Fiona dan Jenny pun segera pergi dari situ. Namun terlihat kalau roller coasternya tidak berhenti dan kembali berjalan lagi. Fiona dan Jenny melihat mobil polisi yang datang. Fiona meminta Jenny untuk turun tangga duluan. Saat Fiona akan turun, Krister menarik rambut Fiona dan mendorongnya ke tengah rel. Krister ingin membunuh Fiona dengan kapak. Namun Jenny datang lalu menahan Krister. Krister berhasil melawan lalu mencekik mereka berdua. Krister mengarahkan mereka ke arah rel. Jenny mengeluarkan pisau kecil lalu memberikannya pada Fiona. Mereka pun berhasil selamat. Krister bangun dengan pisau yang masih menancap di matanya. Beberapa saat kemudian, polisi pun datang. Fiona dan Jenny menjelaskan kalau mereka lah yang menelpon dan sekarang pembunuhnya itu telah mereka dorong hingga terjatuh dari atas. Setelah itu, polisi menemukan jasad Krister yang telah tewas. Sementara itu, Jenny dan Fiona dibawa ke mobil ambulan untuk mendapatkan perawatan medis. Fiona bilang pada Jenny, mereka harus menceritakan semuanya pada polisi, termasuk tentang kejadian Petra setahun yang lalu. Di sisi lain, Marcella bilang pada Rolf kalau Krister menggunakan alat penerima suara di telinganya, serta topeng yang digunakan Krister tidak ditemukan. Rolf meminta agar topeng itu segera ditemukan, serta mengamankan pintu masuk dan keluar Iceberg, karena Krister tidak sendirian dan ada yang mengarahkannya selama ini. Di sisi lain, kita melihat Frederick sedang memantau CCTV Iceberg. Ternyata, Frederick yang membantu Krister selama ini. Dan yang lebih mengejutkan, Frederick merupakan anak dari Krister dan kakak dari Petra. Krister juga yang mengambil topeng itu, dan pembalasan dendamnya masih belum selesai. Nah, jadi kesimpulannya guys, Jenny serta temannya telah merundung Petra saat berada di pesta Halloween, hingga Petra yang ketakutan pun akhirnya kehilangan nyawa. Krister dan Frederick kemudian membalaskan dendam atas kematian Petra pada kelima remaja itu, serta pada Fiona yang saat itu membawa Petra ke acara pesta Halloween. Nah, berikutnya masih banyak film horor dan thriller yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe Black Stories ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.